Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat 16. Di mana topik yang saya rindu kita belajar dari sini adalah bagaimana supaya kemajuan kita nyata di dalam Tuhan, dan dengan demikian kita jadi terang, kita menjadi contoh bagi banyak orang. Saudara, sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita menonjol lebih daripada yang lain. Seharusnya kita punya prestasi lebih dari yang lain. Kita bisa menjadi terang, lebih baik dikenal orang lebih daripada yang lain. Itulah seharusnya yang menjadi ciri-ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan apakah kita bisa seperti itu? Seharusnya bisa. Dan memang harusnya begitu. Karena ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang mengubah kita, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Hanya yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan Roh Kudus, mengabaikan firman Tuhan untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih daripada yang lain. Jika kita menyerahkan hidup kita diproses oleh Tuhan, maka siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, saya percaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada yang lain. Dan itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, supaya setiap kita, kemajuan kita nyata di dalam Tuhan, kita bisa jadi contoh, bisa jadi teladan, kita dihargai oleh orang lain karena karya Tuhan dalam diri kita. Saudara bisa jadi contoh, jadi teladan, saudara menonjol di pekerjaan saudara, di tengah keluarga, dan dimanapun saudara berada. Itu bisa terjadi saudara, dan memang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diproses oleh firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menonjol, berharga, dihargai oleh orang lain, dan maju di tengah-tengah orang banyak. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang,
Bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus mengirimkan suratnya kepada Timotius. Dan hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam perikop ini, di dalam bagian ini saudara, adalah supaya Timotius tidak dianggap rendah. Karena Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus yang sudah dipercayakan untuk mengembalakan jemaat. Dan Paulus mau mengajar, mendidik Timotius supaya sekalipun dia masih muda, karena Timotius ini tergolong orang muda dan dipercayakan menjadi gembala jemaat, dipercayakan memimpin jemaat. Tapi dalam kemudaannya itu, Paulus menegaskan bahwa supaya jangan seorang pun menganggap dia rendah karena dia muda. Dan supaya tidak ada orang yang menganggap dia rendah dalam kemudaannya ketika dia memikul tanggung jawab, maka ayat 15 Paulus menegaskan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi supaya dia tidak dianggap rendah, ada nasihat-nasihat yang diberi oleh Paulus kepada Timotius. Dan Paulus menegaskan di ayat 15, supaya Timotius benar-benar memperhatikan setiap nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Karena dengan memperhatikan betul nasihat-nasihat itu dan menghidupi nasihat itu, maka kemajuannya akan nyata. Artinya kemajuan kepribadian, kemajuan kerohanian, kemajuan iman, kedewasaan Timotius akan nyata jika dia memperhatikan nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada dia. Dan ketika kemajuannya itu nyata dan orang-orang melihat, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai dia dan dia tidak akan dianggap rendah. Saudara, hari ini saya dan saudara, supaya kita dihargai, maka ada kualitas yang harus kita miliki. Ada hal yang ada dalam diri kita yang menjadi alasan untuk orang menghargai kita. Dan itu bukan perkara materi, saudara. Itu bukan jabatan. Karena begitu banyak orang yang punya materi yang berlimpah, tapi orang-orang tidak respek kepada dia. Banyak orang-orang yang punya jabatan tinggi, tetapi orang-orang tidak respek kepada dia. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan nasihat atau cara bagaimana supaya Timotius tidak dianggap rendah. Di mana supaya tidak dianggap rendah, kemajuannya harus nyata dalam Tuhan. Hari ini pun, supaya saya dan saudara dihargai, kita harus mengalami kemajuan yang nyata. Kemajuan pertumbuhan rohani kita dalam Tuhan. Kemajuan pertumbuhan iman kita dalam Tuhan. Kemajuan pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jika orang melihat kita bertumbuh dalam Tuhan, baik iman kita, kedewasaan kita, tanggung jawab kita, dan sebagainya, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai kita. Maka dengan demikian, orang-orang tidak akan menganggap kita rendah. Saudara, saya mengalami di dalam pelayanan, di mana dari umur 19 tahun, saya sudah pergi merintis gereja. Dan di umur begitu, saudara, 19 tahun, di mana orang-orang masih berhura-hura mencari kesenangan sendiri dan masih sangat muda, saudara, 19 tahun.
Tapi dalam umur seperti itu, setelah 2 tahun selesai sekolah Alkitab, saya siap untuk merintis gereja. Saya pergi merintis gereja. Ketika terjun dalam perintisan gereja, saudara, saya menemukan bahwa satu tantangan terbesar adalah saya tidak dianggap muda sekalipun saya masih muda. Saya tidak dianggap rendah sekalipun saya masih muda. Dan itu perjuangannya berat, saudara. Perjuangannya sulit. Tetapi saya melihat proses demi proses. Ketika saya siap diproses oleh Tuhan, akhirnya orang-orang tidak lihat lagi umur. Tetapi orang lihat apa yang terjadi, apa yang ada dalam diriku. Sehingga pada akhirnya orang-orang tua pun menghargai. Itu sungguh-sungguh nyata aku lihat dan aku alami di dalam perjalanan pelayanan. Jadi ketika aku baca nasihat-nasihat Paulus ini, saudara, sungguh itu menjadi fakta di dalam diriku bahwa umur tidak menentukan kita dihargai atau tidak. Tapi bagaimana kita mengalami kemajuan kedewasaan, mengalami kemajuan iman, itu yang akan menentukan kita dihargai atau tidak. Nah, saudara, bagaimana dengan konteks saudara masing-masing? Apakah saudara seorang yang dihargai dalam kehidupan saudara? Saudara tidak perlu cari dihargai oleh orang lain. Saudara tidak perlu berspekulasi supaya saudara dihargai. Saudara cukup mengalami kemajuan dalam Tuhan, mengalami kemajuan dalam kerohanian saudara, kedewasaan saudara, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai. Saya mengalami betul itu dalam mengiring Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau tadi dikatakan ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kemudian ayat 15 tadi dikatakan perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, kita akan lihat satu-satu, saudara. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius supaya kemajuannya nyata, dan kemudian dengan demikian dia tidak dianggap rendah sekalipun dia masih muda. Yang pertama di ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan kemudian ayat 15, saudara, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi, saudara, yang pertama, untuk dihargai dan kemajuan nyata bagi semua orang sehingga kita dihargai dan tidak dianggap rendah. Yang pertama, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Dengan menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, kesetiaan kita, maka dengan demikian orang-orang akan menghargai kita, saudara. Jadi kita tidak perlu meminta supaya orang-orang menghargai kita, tetapi jika dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi contoh bagi mereka, kita menjadi teladan bagi mereka, perkataan-perkataan kita jadi contoh bagi mereka, perbuatan kita jadi contoh bagi mereka, kasih kita kepada mereka jadi contoh bagi mereka, kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan, dalam pelayanan, jadi contoh bagi mereka. Dan kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kekudusan. Saudara, secara otomatis maka kita akan dihargai. Kemajuan kita itu akan nyata bagi mereka dan kita tidak dianggap rendah. Jadi bagaimana supaya dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, baik di dunia kerja, di lingkungan, dan di mana saja, saudara, kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan dan dihargai. Alamilah kemajuan dalam Tuhan. Kemajuan pertama yaitu kita menjadi contoh dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Ketika kita bisa menjadi contoh dan teladan dalam kelima hal ini, secara otomatis saudara akan punya nilai di depan mata orang banyak. Saudara akan dihargai di depan mata orang banyak. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam
membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Yang kedua yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, supaya dia tidak dianggap rendah, tetapi dia punya nilai di tengah-tengah jemaat sekalipun dia masih muda. Dia harus bertekun dalam merenungkan firman Tuhan, supaya apa yang dia renungkan, supaya ketika firman Allah itu dia pahami, itu dia ajarkan kepada jemaat-jemaat. Ketika dia memahami firman Tuhan secara mendalam dan dia ajarkan kepada jemaat-jemaat, maka jemaat akan menghargai dia. Jadi yang kedua, saudara, adalah perenungan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Dengan saudara hidup memahami firman Tuhan dan menghidupi firman itu dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan berbeda dari orang lain. Integritas saudara akan berbeda dari orang lain. Cara hidup saudara akan berbeda dari orang lain. Maka dengan demikian saudara akan dihargai. Itu sebabnya saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang disiplin, bertekun, merenungkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan saudara, tujuan dibuatnya channel ini adalah untuk menjadi renungan harian saudara, supaya setiap hari sebelum saudara bekerja, sebelum saudara berkegiatan, saudara merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian ada channel audio Alkitab juga yang saya buat untuk jadi renungan malam yang diposting jam 7 malam. Supaya setiap malam juga sebelum beristirahat, saudara merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pengantar tidur saudara. Dengar saudara, renungan sudah disediakan. Dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori. Artinya apa saudara? Firman Tuhan digali secara objektif, bertanggung jawab betul dalam penafsirannya. Jadi bukan berbicara berdasarkan konsep pemikiran saya, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang saya sampaikan kepada saudara. Jadikan kedua renungan ini saudara untuk menjadi renungan saudara setiap hari. Renungan penyejuk jiwa, yaitu renungan pagi ini untuk renungan saudara sebelum bekerja, dan renungan audio Alkitab, yaitu renungan malam untuk menjadi renungan saudara sebelum beristirahat. Kalau saudara konsisten terus merenungkan firman pagi malam, saudara benar-benar akan diberkati dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan saudara akan menjadi pribadi yang berbeda, yang akan diperhitungkan dan bernilai di depan orang banyak. Dan orang-orang akan respect saudara. Jadi yang kedua, bertekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya tidak akan lelah-lelah saudara untuk membuat renungan setiap pagi malam. Karena bagi saya sangat bersyukur di masa pandemi ini saudara. Akhirnya saya bisa memberkati banyak orang, bahkan di berbagai negara, melalui renungan ini. Itu sebabnya saudara, jadilah anak Tuhan yang disiplin untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius, supaya dia tidak dianggap rendah, melainkan kemajuannya nyata di depan umat-umat Tuhan sehingga dia dihargai. Ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yang ketiga yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius supaya kemajuannya nyata dan dia dihargai adalah dengan mempergunakan karunia yang ada pada dia. Saudara, kepada setiap orang Tuhan memberi karunia. Tuhan memberi potensi dalam dirinya. Kepada Timotius diberi karunia khusus. Kepada setiap kita juga hari ini, Tuhan pasti memberi karunia khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan hanya kita yang tahu apa yang menjadi karunia kita, apa yang menjadi potensi kita. Jadi firman ini menegaskan bahwa jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ketika Timotius memiliki karunia khusus yang dikaruniakan Tuhan, dan dia kembangkan karunia itu, dia menonjol dalam karunia itu, dalam potensi itu, maka secara otomatis jemaat-jemaat Tuhan melihat karunia yang ada pada dia.
maka di depan jemaat dia punya potensi, dia punya nilai, dan jemaat pun akan menjadi respect. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Kembangkan itu. Demikian juga kita hari ini, saudara. Apa karunia yang Tuhan beri bagi saudara? Mungkin saudara berkata, saya tidak tahu. Atau jangan-jangan saudara berpikir, saya tidak punya karunia. Dengar saudara, kepada setiap kita Allah pasti memberi karunia-Nya. Ada potensi khusus yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan Tuhan mau itu kita kembangkan, jangan dipendam. Kembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, karena potensi yang ada dalam diri saudara itu tidak pernah ada pada orang lain. Dan cara saudara akan mengembangkannya juga tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Itu sangat spesial dalam diri saudara. Itu sebabnya mari kita lihat apa yang menjadi potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan mari kita kembangkan potensi itu, saudara. Maka dengan demikian kemajuan kita akan nyata di hadapan orang banyak. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan, supaya dalam hidup kita dihargai, orang-orang respect. Sekalipun mungkin ada kita yang masih muda atau latar belakang bagaimanapun. Dengar saudara, kita harus mengalami kemajuan dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi contoh, orang-orang respect kepada kita, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Dan untuk mengalami kemajuan yang nyata, pertama, kita harus hidup menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Yang kedua, kita harus bertekun merenungkan firman Tuhan supaya kita terus di-upgrade oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus kembangkan karunia dan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kemajuan kita nyata dan orang-orang akan respect, dan orang-orang akan melihat terang Tuhan bersinar melalui hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk memulai segala aktivitas kita hari ini. Sebelum kita berdoa, saudara, buat komitmen dalam hati saudara untuk melaksanakan firman Tuhan ini, menerapkan firman Tuhan ini, dan di sepanjang hari ini apapun kegiatan saudara, jalani, lakukan setiap kegiatan saudara dengan merenungkan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan
pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini,
tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan
Saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat. Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia,
hadapan langkahmu. Ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah